Selamat pagi Bapak Ibu, puji Tuhan. Tuhan selalu memperhatikan kita dan hari ini kita ada di hadapannya. Kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan pagi hari ini tentang mengumpulkan harta di bumi. Ya, ini firman Tuhan yang mungkin menjadi pertanyaan gitu ya. Karena Matius 6 ayat 19 mengatakan begini, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya, ayat ini kan mengatakan jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Ya, tentunya ayat ini menjadi pedoman bagi kita. Ya. Kita sudah banyak membahas tentang harta. Ya, seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa kita mencari ya sesuai dengan tema kita tahun ini, carilah perkara di atas, jangan yang di bumi. Di bumi itu ada banyak hal sebetulnya. Ya, kita menemukan di bumi tentang dosa, kehidupan yang kesenangan dan kenikmatan dosa yang disediakan di bumi ini, termasuk harta. Ya, harta atau kekayaan kita itu adalah perkara yang di bumi. Dan kita banyak membahas tentang harta ini. Ya, kalau dosa itu sudah jelas gitu ya. Tapi harta ini kan netral gitu. Ya, netral. Tidak jahat, tidak dosa. Tetapi kalau kita menyikapi dengan salah, kita akan bersalah juga gitu ya. Jadi kalau kita menyikapi harta ini dengan salah, maka harta ini akan jadi jahat gitu. Dosa. Sebab itu saya menyampaikan beberapa kali tentang harta ini. Ya, saya berharap agar kita lebih memahami lagi ya bagaimana kita menyikapi harta ini. Kalau dikatakan jangan mengumpulkan harta di bumi. Nah, pagi ini saya berbicara mengumpulkan harta di bumi. Ya, dalam ayat yang kita baca tadi disebutkan jangan mengumpulkan. Ya, mengumpulkan di sini artinya mencari dan menyimpan. Ya, dikumpulkan, mencari lalu disimpan harta di bumi ini. Sebenarnya Yesus tidak pernah melarang kita mencari harta. Ya, jadi ayat ini jangan ditanggapi dengan berarti Yesus itu melarang kita mencari, menyimpan harta. Tidak, mari kita melihat kebenaran dalam ayat ini. Ya, bukan semata-mata Tuhan itu melarang kita tidak usah kerja gitu. Ya, tapi cari perkara di atas. Ya, kumpulkan harta di surga. Lalu yang mau dikumpulkan di surga itu apa? Ya, banyak kita seringkali berpikir, mengumpulkan harta di surga itu ya beribadah, berdoa, baca firman, melayani. Ya, itu juga harta, tetapi pengertiannya lebih luas itu ya. Tapi kalau dikatakan, Yesus mengatakan di sini kumpulkanlah harta di surga, itu berbicara tentang harta yang nampak ini. Ya, harta yang sungguhnya gitu. Jadi kita melihat bahwa dalam ayat ini Tuhan tidak pernah melarang kita bekerja, mengumpulkan harta, menyimpannya. Tapi apa yang tersirat di sini adalah tentang bagaimana sikap hati. Sikap hati kita, orientasi hidup kita itu apa sih? Ya, prioritas hidup kita di dunia ini apa? Apakah memiliki harta? Lalu apa tujuannya memiliki harta? Itu yang penting. Jadi apa sih yang dilarang oleh Yesus di sini? Jadi kalau Tuhan mengatakan
jangan kumpulkan harta di bumi. Itu berarti sikap hati kita itu loh yang Tuhan mau. Ya bukan bagaimana kita cari duit mengumpulkannya, nggak dilarang. Nah, tapi bagaimana sikap hati kita? Nah, mari kita melihat apa sih yang dilarang Yesus itu. Yang dilarang Yesus dalam ayat ini adalah menjadikan harta itu sebagai tujuan utama. Nah, tujuan utama kita itu cari duit gitu di dunia ini. Akhirnya harta itu menjadi Tuhan. Menjadi Tuhan, menjadi segala-galanya gitu, menjadi sesuatu yang harus gitu, jadi fokus hidup kita. Nah, ada contoh di Matius 19 itu seorang pemuda yang kaya. Ini pemuda yang kaya, pemuda yang baik gitu, pemuda yang taat kepada Taurat bahkan sejak kecil katanya, sejak kecil. Jadi pemuda ini benar-benar pemuda yang ideal gitu, ya tidak seperti pemuda yang lain yang memboroskan masa mudanya dengan kesenangan dunia. Ini pemuda tidak. Dia fokus bagaimana taat kepada Taurat seperti yang diajarkan oleh orang tuanya. Ketika Yesus mengatakan, pergi, pulang, jual hartamu, bagikan ke orang miskin. Lalu ada ayat di dalam Matius 19 katakan sedihlah hatinya. Kenapa? Sebab hartanya banyak. Artinya pemuda ini dia terikat dengan hartanya. Hartanya segala-galanya. Ketika dia mengikut Yesus, dia tahu apa yang didapatkan pada saat mengikut Yesus. Itu kehidupannya kekal. Karena dia tanya itu kan, apa yang aku buat supaya aku mendapat hidup kekal. Tapi ketika Yesus memberikan syarat bahwa semua harta bendanya harus dijual, diberikan ke orang miskin, dia gagal memenuhi itu, dia gagal untuk mengikut Yesus. Artinya hartanya itu jadi segala-galanya bagi dia, lebih dari keselamatan jiwa. Nah ini yang salah gitu. Ini yang salah. Bahkan Yesus mengatakan dalam Matius 6 ayat 33 itu, tapi carilah dahulu katanya kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kata semuanya di sini merujuk kepada kebutuhan dasar. Apa kebutuhan dasar itu? Makan, minum, pakai, itu kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar dari mana? Dari pengajaran Yesus dalam Matius 6. Itu Tuhan mengatakan jangan kamu khawatir akan apa yang kamu makan, minum, dan pakai. Tidak ada di situ dikatakan mobil, tidak ada. Itu bukan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu 3 berdasarkan Matius 6 itu ya. Yaitu makan, minum, pakai. Tuhan peduli dengan hal itu. Ya, kata semuanya dalam Matius 6 tadi itu adalah merujuk kepada kebutuhan dasar itu. Jadi dalam pandangan Yesus kebutuhan jasmani itu penting. Kenapa Yesus menganggap itu penting? Karena dia pernah jadi manusia. Dia tahu apa artinya lapar, dia tahu apa artinya haus, dia tahu apa artinya ketelanjangan itu. Dia tahu itu semua. Oleh sebab itu maka dalam pandangan Yesus itu penting. Tapi tadi dalam Matius 6 itu ditambahkan kepadamu. Ya, Matius 6 ayat 33 itu cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa arti kata ditambahkan itu? Bahkan itu kan bonus. Bonus ya. Kita beli barang misalnya, beli televisi, beli benda-benda yang bermerek misalnya. Ada bonusnya, tambahan bonus. Nah, orang-orang kadang-kadang hanya mengejar bonus. Saya ingat satu kali waktu saya masih pelayan di Bali itu, saya di rumah di toko salah satu jemaat. Saya di sana lalu ada bapak-bapak itu, bapak-bapak dia bilang gini, "Om, ada ini ya merek salah satu sabun deterjen itu.
Ada piringnya ya, ada bonus piringnya. Oh enggak ada, oh ya sudah katanya. Hati saya ini mau cari sabun atau mau cari piring. Nah kadang-kadang kita seperti orang ini, ya, tanpa sadar gitu. Kita cari bonusnya daripada apa yang utama. Apa yang utama adalah kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Yang utama, mencari kerajaan Allah itu harus jadi yang utama gitu. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa sih kerajaan Allah itu yang harus jadi yang utama itu bukan kita harus berdoa dulu sebelum beraktivitas hari ini, kita harus mulai dengan doa. Itu bagus. Tapi bukan itu sesungguhnya. Dikatakan carilah kerajaan Allah lebih dahulu. Lebih luas dari itu, lebih dalam. Pengertiannya lebih dalam daripada sekedar berdoa harus jadi utama. Kalau kita memulai minggu ini kan mulai dengan hari Minggu, kita harus ibadah dulu. Untuk memulai hari Senin bekerja. Itu bagus, itu baik, tetapi pengertian mencari kerajaan Allah itu lebih luas daripada sekedar berdoa dulu, ibadah dulu, baru melakukan aktivitas yang lain. Apa artinya mencari kerajaan Allah itu? Itu menjadikan kerajaan Allah sebagai yang utama dalam hidup kita. Menjadi pusat dari segala kegiatan kita, menjadi pusat kehidupan kita. Menjadi pusat dari kehidupan kita, kerajaan Allah. Apa sih kerajaan Allah itu? Kerajaan Allah itu bukan fisik, ya, bukan teritorial, bukan tempat, tapi adalah pemerintahan Allah dalam hati kita. Itu kerajaan Allah. Jadi Allah itu menjadi raja dalam hidup kita. Itu yang utama. Yang utama itu kebenarannya, itulah firman Tuhan, itulah karakter Allah yang harus muncul dalam hidup kita, harus menjadi nyata dalam hidup kita. Itu akan terjadi kalau kerajaan Allah itu sudah ada dalam hati kita. Jadi mencari kerajaan Allah itu membiarkan Allah itu memegang kendali hidup kita, memegang kendali dari kehidupan kita. Jadi ketika kita bekerja, ketika kita membina rumah tangga, itu didasari kepada bagaimana kerajaan Allah itu menjadi nyata dalam keluarga kita, dalam kita bekerja, dalam bisnis kita. Sehingga dunia melihat, ternyata orang Kristen beda gitu ya. Cara membina keluarga, cara bekerja berbeda gitu. Cara mengelola uang, ada pedoman yang harus diutamakan gitu. Itu artinya kerajaan Allah. Ya, mencari kerajaan Allah. Ini penting gitu. Ya, supaya waktu kita bekerja mencari uang, ya kita tidak berfokus kepada bagaimana kita dapat untung banyak gitu. Bagaimana supaya uangnya menjadi berlimpah-limpah. Walaupun itu penting. Tapi bagaimana kerajaan Allah itu nyata pada waktu saya bekerja. Bagaimana kerajaan Allah itu menjadi nyata ketika saya membina keluarga saya. Bagaimana kerajaan Allah itu nyata ketika saya menikmati berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu dalam hidup saya. Jadi itu yang utama. Jangan menjadi harta menjadi hal yang utama gitu. Jadi mengumpulkan kekayaan, mengumpulkan harta itu boleh. Ya, Tuhan tidak melarang, tapi apa yang mendasari, apa yang memotivasi hidup kita. Ya, jangan sampai kita meninggalkan yang benar, ya, meninggalkan dasar hidup kita yaitu firman hanya untuk mendapatkan harta. Lalu kita abaikan semua. Apa sih fokus kita? Dan itu akan tercermin dalam bagaimana kita bekerja. Ya, jadi kalau Tuhan bilang jangan mengumpulkan harta di bumi, Tuhan tidak melarang kita bekerja. Tapi bagaimana sikap hati kita kepada uang itu? Ataukah kita sedang tergila-gila dengan harta sampai kita tabrak semua?
tabrak semua aturan Tuhan, tabrak semua apa yang Tuhan kehendaki, pokoknya aku dapat duit. Karena itu sesuatu yang penting gitu. Ya, itu pengertian yang pertama dari yang Yesus larang adalah menjadikan harta itu sebagai sesuatu yang utama. Jangan sampai kebenaran firman Tuhan itu yang seharusnya jadi standar hidup kita itu kita tabrak. Ya, tapi kita benar-benar hidup seperti yang Tuhan mau. Yang kedua, apa sih artinya apa yang Yesus larang dalam ayat tadi, yaitu mengumpulkan harta secara berlebihan. Ya, mengumpulkan, menyimpan kekayaan secara berlebihan. Tadi dikatakan janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat itu merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Sekali lagi Yesus tidak sekedar berbicara tentang bagaimana memiliki uang. Tidak sama sekali. Tapi bagaimana sikap kita kepada uang itu? Ya, dari ayat yang tadi kita baca tentang ngengat dan karat tadi, ya, itu tersirat di situ. Tersirat di situ. Bagaimana orang itu mengumpulkan harta, menimbunnya sampai dimakan ngengat, sampai dimakan karat, sampai mencurinya. Jadi dari kata-kata Yesus ini jangan ngengat dan karat akan merusakkannya. Itu tergambar orang ini lagi nyimpan hartanya, menimbun kekayaannya sampai dimakan ngengat dan karat. Jadi sekali lagi Yesus tidak menentang kita mencari uang, menggunakan uang itu dengan benar. Tapi yang ditentang oleh Yesus adalah menimbunnya, mengumpulkannya sampai dimakan ngengat, sampai dirusak oleh karat. Jadi dalam konteks zaman Yesus, ya Yesus itu hidup pada zaman yang berbeda dengan kita. Ya, kekayaan waktu itu, ya orang yang dianggap kaya itu kalau dia punya pakaian bagus. Ingat ya bagaimana Yesus memberikan perumpamaan tentang orang yang kaya yang berpakaian bagus, yang berpakaian mewah. Karena waktu itu, ya, mungkin sekarang juga gitu ya, orang itu biasanya dinilai dari orang ini kaya kenapa? Pakaiannya bermerek. Padahal bermerek dengan tidak itu sulit dibedakan oleh mata awam gitu ya. Hanya orang-orang tertentu yang tahu ini pakaian bermerek ini. Ya, kita nggak tahu, tapi orang lain yang paham itu tahu ini pakaian yang bermerek ini. Lalu dinilai orang ini kaya, padahal belum tentu loh. Sekarang ada persewaan. Ya, saya baru tahu karena ini dari media sosial gitu. Ada orang yang nyewa. Ya, ada tas yang bermerek, padahal itu sewa. Ya sewa, setelah itu kembali. Ya hanya untuk menunjukkan ini loh aku. Ya, kita kembali ke firman Tuhan ini bahwa zaman dulu itu orang dinilai dari pakaiannya. Ini orang kaya. Lalu ada orang-orang kaya itu menyimpan terlalu banyak. Ya, ini pakaian disimpan sampai ngengat memakannya. Ya. Karat juga. Karat ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan besi, dengan alat-alat yang berhubungan dengan besi gitu. Itu menjadi nilai tambah bagi orang kalau punya banyak gitu. Dan itu disimpan untuk menunjukkan kekayaannya. Dan karat bisa merusakkan. Bahkan pencuri bisa merusaknya, mengambilnya gitu. Jadi orang kaya pada waktu itu, pada zaman Yesus itu menyimpan itu semua. Dan Yesus mengatakan semuanya itu sia-sia. Ngengat bisa merusakkan pakaianmu, karat juga bisa
merusak, ya, dan pencuri bisa merusaknya. Jadi Yesus sedang berbicara ketika dia mengatakan itu karena ada orang-orang yang menimbun. Ya, menimbun. Kenapa menimbun? Kenapa orang itu menimbun kekayaan? Itu muncul dari kekhawatiran bahwa hartanya akan berkurang. Jangan sampai hartaku berkurang, jadi ditimbun. Nah, akar dari semuanya itu adalah ketidakpercayaan akan Tuhan. Ya, bahwa Tuhan itu sanggup memelihara, Tuhan itu sanggup memberikan rasa aman. Ya, makanya orang yang menimbun itu biasanya orang yang kepingin aman gitu. Kita juga pada zaman ini kita punya tabungan. Kenapa nabung? Supaya aman kan. Kalau ada sesuatu kebutuhan yang tiba-tiba butuh duit banyak, masih punya tabungan. Nah, ada rasa aman gitu. Bolehkah? Ya silahkan. Tetapi percayalah bahwa itu nanti Tuhan akan mendidik kita itu sia-sia gitu. Ternyata uang yang banyak tidak bisa menolong. Kenapa kita punya asuransi? Supaya aman kan? Saya juga punya asuransi supaya aman. Tapi satu saat asuransi juga tidak bisa menolong, kita kecewa. Lalu pernah saya pikir, lalu buat apa ya punya asuransi? Klaim tidak diterima. Loh, lah buat apa? Nah, itu membuktikan bahwa semua yang rasa aman yang kita usahakan itu saat akan dinyatakan itu sia-sia. Jadi keinginan untuk menimbun, menyimpan itu berakar dari ketidakpercayaan kepada pemeliharaan Tuhan dan hati yang dikuasai keserakahan. Orang serakah itu biasanya orang yang suka menimbun. Ya, semuanya diambil, semuanya dimiliki, ditimbun. Lalu muncullah kikir. Nah, serakah dan kikir ini menjadi motivasi bagi orang untuk menimbun, menyimpan. Nah, itu yang Tuhan tentang itu. Jadi memiliki, mencari, ya, mendapatkan uang, kita menyimpannya, oke, jangan sampai menyimpan itu kita boros-boroskan uang kita. Oh, udah saya nyimpan habis hari ini. Saya punya teman dulu, ini hamba Tuhan juga. Ya, saya tidak tahu gitu, tidak tahu ceritanya dia, walaupun kita dekat gitu, tapi kan saya tidak masuk ke rumah tangganya gitu. Cuma kadang-kadang dia kan tidak punya duit, ya cari pinjaman, ya lalu minta kepada jemaat juga, kepada yang dekat gitu minta. Lalu ada teman yang lain gitu, yang masih family gitu, cerita kepada saya. Bapak tahu katanya, ini saudara saya ini. Kalau hari ini dia dapat duit, dia belanjakan semua. Habis dalam waktu dekat. Kenapa gitu? Karena dia percaya kesusahan hari ini cukuplah sehari. Ya, jadi besok pasti Tuhan sediakan. Nah, ini kan salah gitu. Jadi kita memboroskan uang itu karena kita percaya besok Tuhan pelihara. Ya, jangan gitu. Jadi uang yang kita miliki itu kita hemat, kita simpan mungkin ya supaya cukup untuk beberapa hari misalnya. Jadi ada yang salah juga gitu. Tapi kalau kita menyimpan supaya aman, percayalah kita akan kecewa kelak. Ya mungkin satu saat bisa menolong gitu. Ya bisa menolong. Kalau yang punya uang, butuh apa yang mendadak ada, tapi satu saat Tuhan akan ajar kita untuk melihat bahwa apa yang kita harapkan dari harta kita simpan itu ternyata tidak bisa menolong kita juga. Jadi mari kita benahi hati. Timbunlah, simpanlah, bukan karena kita serakah, kita kikir, timbunlah bukan supaya kita aman, tapi timbullah dalam pengertian kita hemat gitu.
hemat, tidak menghambur-hamburkan uang kita dengan hal-hal yang tidak penting gitu. Tapi kita menimbun dengan didasari oleh hemat tadi, bukan supaya kita aman. Nah, Yesus mengatakan juga dalam ayat yang tadi, karena di mana hartamu berada, di situ juga hartamu berada. Nah, di sini ada bahaya rohani gitu. Kenapa? Ya, kenapa ada bahaya rohani? Adalah ketika kita punya duit, harta kita, hati kita ada di harta kita. Itu Tuhan ajarkan di situ. Apa yang Yesus katakan di situ? Hati kita terarah ke sana, terkunci di situ. Ya sampai akhirnya kita kehilangan kepekaan terhadap Tuhan dan penderitaan orang lain. Kita tidak peduli orang lain. Karena kita punya harta banyak, di situ hati kita taruh hati kita di sana, lalu kita tidak peduli dengan orang lain. Ya karena kita pikir, sayanglah, nah, ini kan hartaku. Ya memang, lalu kita fokus ke harta kita tidak peduli orang lain. Dan Yesus berikan perumpamaan itu dalam Lukas 16. Ya, seorang yang kaya, orang kaya ini dia berfoya-foya, berpakaian mewah, berfoya-foya. Bolehkah menikmati? Boleh. Ya, tidak salah ketika orang kaya ini menikmati kekayaannya, silakan. Tapi apa yang Yesus tegur di situ? Di pintu orang kaya ini, di dekat rumah itu, ada seorang yang namanya Lazarus, seorang miskin, seorang yang menderita, yang lapar, sampai kepingin makan. Apa yang jatuh di meja orang kaya ini? Gak bisa, karena ada anjing yang memakannya. Nah, apa yang Yesus ajarkan itu? Orang kaya ini hatinya tertutup gitu, dengan penderitaan orang lain. Dia menutup mata terhadap penderitaan Lazarus yang di depan matanya. Hartanya jadi penghalang untuk menyatakan kasih kepada orang lain. Ini yang larang. Kenapa Tuhan mengatakan di mana ada hartamu di situ hatimu? Itu bahaya rohani, karena ketika kita tidak terbuka kepada orang lain, hati kita terkunci dengan harta kita. Itu yang Tuhan mau. Jadi menimbun harta, ya menimbun harta yang seharusnya menjadi alat berkat untuk memberkati orang lain. Ketika kita menimbunnya, maka harta itu menjadi benda yang busuk, yang jadi sia-sia gitu. Padahal Yesus memanggil kita untuk apa? Untuk jadi berkat. Benar kan? Tuhan mengatakan kamu adalah terang. Nah, lalu kita jadi terang, berarti apa? Bersaksi tentang Tuhan. Benar. Hidup benar. Supaya menjadi teladan bagi orang lain itu jadi terang. Tapi Yesus juga mengajarkan kita untuk menjadi saluran berkat. Tangan kita terulur menolong orang. Jadi kalau kita nimbun kekayaan kita timbun harta kita. Dan tidak peduli orang lain. Berarti kita sudah menyimpang dari apa yang Tuhan mau. Kenapa Tuhan memberi kita berkat? Lukas 12 ayat 18 mengatakan, Lukas 12 ayat 48. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak Tuhannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya juga akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak dituntut. Banyak diberi, banyak dituntut. Jadi kalau Tuhan memberi kita uang yang banyak gitu, itu apa? Disimpan. Ya sebagian, tapi ingatlah bahwa makin banyak kita diberi, berarti ada maksud Tuhan. Makin banyak kita jadi saluran berkat. Jadi saluran berkat. Hari-hari ini ada banyak orang yang menderita gitu. Karena ekonomi tidak baik-baik saja kan.
Banyak orang menderita, banyak orang yang kekurangan, banyak orang kalau dihitung dalam 1 minggu ini ada beberapa orang. Baru saja hari Jumat itu saya ngomong tentang orang yang minta bantuan. Besoknya datang ke sini. Nah, gimana? Kita tidak tolong. Kadang kita jengkel gitu. Kok orang ini datang terus gitu. Tapi hati ini nggak bisa membiarkan orang. Kenapa orang itu datang gitu? Kenapa orang itu datang? Karena dia butuh gitu. Kita mungkin menghukum dia, salahmu kok malas. Ya ada orang itu nggak mau kasih, kenapa? Karena dia malas. Oke. Ya, jadi hati kita terbuka gitu. Jangan sampai seperti pemuda yang kaya itu. Ya, jadi harta kekayaan kita yang Tuhan beri kepada kita itu. Kayak saya tempo hari ngomong, cari duit banyak-banyak, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Untuk apa? Supaya kita menjadi saluran berkat. Ya, menjadi alat Tuhan untuk memberkati dunia ini. Bukan hanya dengan Injil, tapi dengan tangan yang terbuka menolong orang. Karena dengan cara seperti itulah, harta dunia ini dirubah menjadi apa? Harta di surga. Lukas 12 ayat 33 mengatakan begini. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, satu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Jadi harta yang kita miliki di bumi ini, yang kita cari, kita simpan, jual, berikan kepada orang miskin katanya, berikan sedekah. Karena dengan demikian kita membuat pundi-pundi yang tidak dapat dirusak. Inilah kita menyimpan harta kita di surga. Jangan ditimbun di dunia ini. Karena apa? Karena ketika Yesus datang dalam waktu yang dekat ini, semuanya kita tinggalkan. Kita tinggal, tidak akan dibawa. Harta kita, rumah kita, semua milik kita, tanah kita yang berhektar-hektar itu tidak akan dibawa. Kalau Yesus datang semuanya habis. Dan jangan berpikir kita menimbun harta di bumi ini dan kita akan bawa kelak. Tidak. Bagaimana kita bawa ke sana? Dengan bersedekah, dengan memberikan pertolongan kepada orang lain. Itu yang saya inginkan kita semua menyadari gitu. Ya, jangan menimbun harta dengan berlebihan, tapi bagikan itu kepada orang yang butuh. Karena dengan demikian kita sedang menimbun di sana, menyimpan di surga, menyimpan di sana. Nah, karena sebentar lagi Yesus datang, buat apa? Kalau Yesus belum datang, mungkin kita yang pergi duluan. Waktu kita pergi, tidak satu pun dari uang, 1 sen pun akan kita bawa ke surga. Nggak ada, kita tinggalkan semua. Ya kalau tidak, mereka lah yang pergi meninggalkan kita, dicuri orang lah, rusak lah, ya dilanda banjir lah sampai habis semuanya. Itu bisa terjadi karena lemah. Gitu. Nah, ini yang ketiga. Ya, apa yang Yesus ajarkan yang larang adalah mengandalkan harta sebagai jaminan hidup. Ya, sekali lagi banyak orang yang berpikir, kalau saya cari duit, nyimpan harta adalah supaya hidupku aman. Masa depan kita terjamin. Lukas 12, Yesus mengajarkan di situ tentang orang kaya yang bodoh. Orang kaya yang bodoh di sini diceritakan orang ini dia berpikir gini, waduh hartaku berlimpah, ini hasil panenku banyak, aku mau simpan semua, aku akan rombak lumbungku, aku taruh. Ya, di situ berbicara tentang lumbung. Kenapa? Karena waktu itu kan agraris gitu ya. Banyak orang yang jadi petani. Disimpun, bertimbun-timbun, lalu aku akan bilang kepada jiwaku, hei jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya katanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh,
Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri kalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Nah, dari perumpamaan ini kita lihat bahwa harta yang disimpan, harta yang dikumpulkan untuk keamanan tadi, ternyata gak jamin. Ya, kalau hartanya ndak habis, orang itu yang pulang. Ini kan orang ini dia diambil Tuhan. Ya, diambil bawa pulang. Untuk siapa hartamu itu? Nah, makanya Tuhan Yesus itu mengajarin jangan simpan di bumi, karena di bumi itu ada ngengat dan karat yang merusakkan. Jadi Yesus mengambil 3 contoh di situ. Ngengat itu merusak apa yang dipakai, kan ngengat itu merusak pakaian gitu. Ya, karat itu merusak apa yang kita simpan. Ada benda-benda yang kita simpan itu dirusak oleh karat. Dan apa yang kita jaga diambil pencuri. Ini kan kita menyimpan seperti itu kan. Kita diberitahu bahwa harta itu tidak stabil. Bisa hancur, bisa hilang. Nah, kalau harta itu sendiri tidak bisa menjaga dirinya sendiri, bagaimana dia bisa menjaga kita? Harta itu tidak bisa jaga, bisa rusak, bisa hilang, dicuri orang, tidak bisa jaga dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa menjaga kita? Jadi mari kita perhatikan apa Yesus katakan. Tetapi kumpulkanlah bagimu, katanya, harta di surga, di mana ngengat dan karat tidak merusakkannya. Inilah satu-satunya jaminan keamanan, yaitu hubungan dengan Tuhan dan investasi kekekalan kita dengan mengirimkan harta kita itu ke sana lebih dahulu, surga. Di mana ada hartamu, kata, di situ hatimu berada. Jadi kalau kita menjadikan harta itu sebagai jaminan keamanan, kecewa nanti kita. Kita akan kecewa karena perasaan kita itu akan dipermainkan. Ketika uang kita banyak, ketika uang kita berlimpah, aman kita. Tapi ketika mulai rusak, mulai hilang, hati kita goyah. Dan Tuhan tidak mau kita dipermainkan oleh harta ini. Tuhan mau supaya hati kita tetap terikat dengan Tuhan. Itu sebabnya dia katakan cari dahulu kerajaan Allah itu. Dan semuanya akan ditambahkan, itu semua bonus, dan bonus. Dan yang terakhir, yang saya ingin sampaikan dari apa yang Yesus larang itu adalah mengumpulkan kekayaan dengan cara yang salah. Mengumpulkan cara yang salah ini lahir dari apa? Dari sikap tadi yang salah tadi, sikap hati yang salah. Sikap hati yang mengatakan, oh harta itu segalanya. Ya, dia Tuhan, dia harus aku miliki gitu. Karena tanpa duit tidak bisa hidup. Hati yang tamak itu salah. Ya, hati yang tamak, hati yang kikir, lalu merasa uang itu jaminan. Nah, kalau kita punya prinsip seperti itu, maka biasanya cara kita mengumpulkan, kita mencari, kita menyimpannya juga akan salah. Itu ketika kita mengatakan uang itu segalanya, kita tidak peduli apapun, tabrak saja. Termasuk dengan cara yang salah. Dengan rasa yang salah gitu. Kita tidak peduli lagi bagaimana orang akan jadi korban. Terserah, pokoknya aku untung. Rekan bisnismu rugi, silakan, aku untung. Ya, orang lain menderita gara-gara ulahku, tidak peduli. Yang penting aku dapat duit. Jadi mengumpulkan cara yang salah ini lahir dari hati yang sikap yang salah tadi. Oleh sebab itu, mari kita perhatikan bagaimana prinsip-prinsip Alkitab itu dalam mengumpulkan duit itu. Yang pertama itu rajin. Ya, jangan malas, karena orang malas kata tidak layak untuk makan. Rajin, bekerja. Jangan, buka toko, nanti ajaklah jam 11 buka. Kenapa masih tidur pagi ini, tidur jam 11 buka, jam 1 istirahat, tidur lagi makan, malas. Saya kira nggak ada yang gitu ya. Rajin harus, bukan kerja keras,
tapi kerja rajin, kerja keras itu tidak peduli siang malam kerja terus. Itu kerja keras, tapi kerja rajin itu dia memperhatikan kesehatannya juga, dia peduli dengan waktu istirahat, dia peduli waktu makan. Jangan sampai rajin itu membuat orang jadi lupa makan, bukan rajin itu kerja keras. Jangan tamak. Ya, itu 1 Timotius 6 ayat 10 mengatakan jangan tamak, jangan cinta uang. Harus hilang itu semua supaya kita bekerja itu bukan dikejar-kejar. Nah, dikejar-kejar siapa? Dikejar-kejar hati yang tamak tadi. Gak ada yang ngejar betulnya, tapi kita kejar duit itu dengan hati yang tamak itu kita. Nah, terus dengan jujur. Diperhatikan, jangan salah gitu, jangan nabrak sesuatu yang Tuhan tentukan. Ini garisnya, kamu cari duit dengan jujur. Ya, dikatakan dalam Amsal 11 ayat 1, lalu mengandalkan Tuhan lebih dari apapun. Saya percaya ketika kita mengandalkan Tuhan lebih dari apapun, kita tidak akan diburu-buru oleh uang itu. Jadi sekali lagi Yesus itu tidak melarang kita cari duit. Yesus tidak melarang kita untuk bekerja dan mengumpulkan uang. Tapi apa yang Yesus ajarkan adalah mengumpulkan kekayaan itu di surga. Kumpulkan harta di surga. Nah, jadi mengumpulkan, Tuhan tidak melarang kita. Ya, tapi Tuhan bilang kumpulkan hartamu di surga. Karena di situ tidak ada gengat, tidak ada karat yang akan merusakkannya. Dan itu ada hubungannya apa dengan salib yang hari ini kita peringati lewat perjamuan kudus. Ya, bagaimana kita mengumpulkan harta hubungannya dengan salib. Dengan salib itu. Ya, Yesus ketika dia mengajarkan tentang mengumpulkan harta di surga, dia tidak berbicara tentang keselamatan, sama sekali tidak. Tapi dia berbicara kepada orang yang sudah selamat. Ya, jadi kumpulkan hartamu di surga itu bukan untuk mencari keselamatan. Kenapa? Karena keselamatan itu telah dikerjakan Yesus Kristus dengan memberikan nyawanya. Kita selamat karena iman kepada korban Yesus Kristus. Bukan karena kita berbuat baik, kita berbuat banyak, kita mensedekahkan harta kita, lalu kita berharap kita ke surga. Tidak, sama sekali tidak. Kita bisa memberikan banyak uang, tapi jangan pikir kalau kita sudah menginginkan banyak duit, berarti kita sudah selamat. Tidak, keselamatan itu hanya dikerjakan oleh Kristus dengan memberikan nyawanya, dan keselamatan itu diberikan kepada kita dengan cuma-cuma hanya karena kita percaya kepada Dia. Kita selamat. Jadi ayat tadi itu Tuhan sampaikan kepada orang sudah selamat. Bukan kepada orang yang belum selamat supaya kamu selamat, berikanlah hartamu, enggak. Tapi kita selamat, kita diminta Tuhan untuk bersedekah. Ya, jadi keselamatan itu adalah dasar daripada kita berbuat baik. Ya, kita mau dimungkinkan mengumpulkan kekayaan di surga karena kita sudah selamat. Nah, kalau belum selamat, ya misalnya saya tidak percaya Tuhan Yesus, saya buat banyak, memberi sedekah, menolong orang, memberikan uang saya di surga, mengumpulkan harta, masuk ke surga aja enggak kok. Ya kan? Kalau saya tidak percaya Yesus kan ada di luar. Bagaimana saya mengumpulkan? Jadi keselamatan itu adalah dasar untuk kita memungkinkan kita mengumpulkan uang di surga, harta di surga. Selamat dulu, baru mengumpulkan harta di surga. Dan dengan salib itu kita diangkat jadi anaknya. Itu dasar hidup kita. Untuk kita lakukan kehendak Tuhan, yaitu dengan berbuat baik. Jadi selamat dulu, ya percaya Yesus dengan sungguh-sungguh, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, baru kita berbuat baik. Dan saya percaya apa yang kita kumpulkan di dunia ini, ya, kalau kita pindahkan itu
Ya, dengan cara kita berbuat baik, berbuat banyak untuk orang lain, untuk pekerjaan Tuhan, untuk sarana penginjilan, uang kita itu akan kita transfer ke surga. Dan kelak ketika kita datang ke sana, kita akan menerima. Saya nggak tahu dalam bentuk apa, karena saya belum pernah ke surga. Besok gimana di surga? Apakah saya terima dolar di surga? Mau? Terima dolar di surga? Saya enggak mau. Terima emas di surga? Saya sekarang nih nabur emas di dunia. Besok di surga terima emas? Mau? Saya enggak mau. Kenapa? Karena emas di surga itu aspal katanya. Aspal. Jalannya tidak dibuat dari emas. Mau terima aspal di surga? Gak tahu, pokoknya aku sekarang mau buat apa yang aku bisa buat dengan kekayaanku itu. Sekali lagi, jangan timbun harta di dunia ini dengan berlebihan, dengan cara yang salah, tapi timbunlah di surga. Kelak kita akan terima yang kita tidak tahu apa bentuknya, tapi percayalah ketika kita percaya Tuhan Yesus dan kita melakukan apa yang baik, kelak di surga kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan Yesus Kristus. Amin.